Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Pragustiandi. Saya peserta Laksana Angkatan ke-7 kelompok 6 tahun 2024. Hari ini hari ke-10 saya mengikuti kegiatan Latsar, di mana metode pembelajaran hari ini secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus tadi kami masih diampu oleh Bapak Dr. Al-Musyahadil MPD. Beliau meminta kami untuk memaparkan terkait tugas yang telah kami buat beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, terkait tugas individu maupun tugas kelompok. Dalam tugas kelompok tadi sudah disampaikan oleh ketua kami Pak Duano terkait dengan observasi virtual ya dari Kementerian Kesehatan dalam implementasinya terkait manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian tugas individu, saya juga kemarin salah informasi terkait tugas individu, ada slide yang terlewatkan oleh saya, tidak terbaca. Maka saya menghubungi Bapak Dr. Al-Musyahadil lagi untuk meminta mengupload ulang tugas saya. Dan beliau setuju, beliau sangat respon, langsung dijawab dan oke, kata beliau, silakan dapat ulang. Baik, ada tugas individu itu di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali sedikit tentang tugas individu terkait dengan deskripsi isu di instansi tempat saya bekerja, di mana kondisi aktual dan bagaimana kondisi idealnya. Selanjutnya juga dampak yang ditimbulkan dari isu tersebut kalau tidak diselesaikan, dan selanjutnya siapa saja yang terkena dampak atau pihak mana saja yang terkena dampak. Di sini saya mengangkat 6 isu, di mana masing-masing 3 isu terkait dengan manajemen ASN dan 3 isu terkait dengan smart ASN. Dari 6 isu ini saya coba masukkan dalam analisis USG, maka didapat 2 isu yang menjadi isu yang prioritas yang harus diselesaikan secara cepat dan tepat. Di sini isu tersebut yaitu terkait dengan smart ASN, di mana adanya keterbatasan teknologi dalam hal metode penilaian yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa. Seperti saya tahu, masih ada beberapa dosen yang menggunakan metode konvensional ya dalam penilaian mahasiswa, seperti masih menebarkan lembar ujian yang kertas itu masih sampai sekarang. Seperti kita tahu, padahal semua teknologi sekarang itu bisa mendukung ya dalam metode penilaian yang lebih modern. Jadi di sini bahkan hampir di setiap mata kuliah teori maupun praktikum masih menggunakan metode yang konvensional. Jadi ini menjadi isu pokok dan harus segera diselesaikan, dan juga memang dari amanahnya Pak WD1 Wakil Dekan 1 untuk meminta untuk segera menyelesaikan form atau form seperti rubrik ataupun portofolio yang bisa digunakan untuk dalam penilaian mahasiswa. Dalam hal ini terkait dengan isu saya, maka saya akan mencoba dalam hal ini ide kreatif atau ide gagasan untuk membuat form tersebut, di mana di dalam form tersebut mengakomodir semua parameter penilaian terhadap mahasiswa di masing-masing atau di setiap kali pertemuan. Misalnya di pertemuan pertama tentang materi A, maka misalnya dalam kelas ada 60 orang, maka 60 orang itu akan mendapatkan nilai masing-masing setiap kali pertemuan. Jadi misalnya di pertemuan pertama si A sampai si Z ini harus ada nilai sehingga nanti bisa ketahuan nih di mana saja yang nilai yang mereka tidak bisa capai atau yang masih belum lulus sehingga harus remedi. Nah, itu nanti saya tampilkan dalam bentuk Excel, format Excel, dan kalau memang ada 60 mahasiswa maka ada 60 sheet di dalam Excel tersebut, di mana masing-masing sheet akan mengakomodir beberapa parameter yang digunakan dalam penilaian, baik seperti keaktifan mahasiswa maupun project outcome-nya, kemudian kuis, tugas belajar mandiri dan lain-lainnya. Tidak akan secara detail saya tampilkan di dalam Excel tersebut. Mudah-mudahan itu bisa dipakai oleh setiap dosen karena memang familiar, bentuknya masih Excel kan, itu familiar digunakan oleh dosen-dosen.
mudah-mudahan bisa digunakan untuk semester selanjutnya setelah form ini jadi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.